Kan di dalam kitab saudara, terkutuknya Yesus bukan karena terkutuknya akibat dosa-dosa orang Roma, orang Barat, tapi terkutuknya Yesus karena kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat Tuhan itu kutuk? Siapa yang ngajarin? Justru orang yang tidak melaksanakan Taurat itulah yang terkutuk. Jadi Taurat datang untuk menghilangkan kutuk, bukan Taurat datang menjadikan manusia jadi terkutuk. Kebalik. Sedangkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat itu adalah kutuk? Sorry Bang Dimas, dalam dosa. soalnya saya belum belajar Itu dia. Polo Bang Suma nanti kita komunikasi supaya belajar, supaya tahu bahwa selama ini orang Kristen itu menyembah Yudas gitu. Oke, Adinda anak tunggal diam biar saya hadapi ini serigala berbulu landak. Ya, kenapa saudara? Kenapa? Iya, kenapa kau sesatkan orang? Bantah saya kalau yang saya katakan salah, silakan. Kenapa kau sesatkan orang? Saya tidak menyesatkan, saya mengajarkan kebenaran bahwa yang mati di atas tiang salib adalah Yudas. Silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan, habis itu saya akan tanya 1 pertanyaan. Jangan kabur. Bukan pandangan saya, jangan di-mute. Jangan di-mute. Itu bukan pandangan saya, itu pandangan Bible. Hati-hati, hati-hati pantatnya bocor, hati-hati, duduk yang benar. Duduk yang benar, jangan gemetaran, santai, rileks, atur napas. Oke, sekarang buktikan ke saya kalau Yesus itu terbukti punya dosa yang menyebabkan dia terkutuk. Silakan. Yesus, tapi dosa manusia ditanggungnya semua. Ajaran dari mana itu? Dosa adalah maut. Ajaran dari mana itu? Dosa semua. Ajaran dari mana ada manusia dijadikan sebagai tumbal untuk menebus dosa orang lain? Itu ajaran dari mana? Ajaran Tuhan. Di mana tertulis? Ya. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Tuhan sudah mengatakan orang yang melanggar hukum akan berdosa. Nah, Yesus melanggar hukum apa? 2:36. Upah dosa adalah maut, mati. Berarti menurut jadi saudara, setiap orang yang berdosa akan mati. Tuhan tidak mau manusia itu mati. Begitu saja. Berarti Paulus ini Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan Paulus? Saya kan minta dalil dari Tuhan. Saya minta dalil dari Tuhan yang mengatakan seluruh manusia itu sudah berdosa dan dosanya harus ditebus dengan manusia mati terkutuk. Tunjukkan ke saya. Semua dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kata siapa? Kata saya. Oh, ternyata Anda lebih pantas dituhankan berarti daripada Yudas. Semua nabi diilhamkan oleh Tuhan langsung, tidak melalui perantara. Oh, berarti Paulus nabi. Rasul. Kau harus tadi nabi katanya. Rasul. Tadi katanya nabi. Perjanjian baru tidak ada lagi nabi muncul. Kalau ada nabi muncul setelah perjanjian baru, itu nabi-nabi palsu. Lalu kisah para rasul 13. Lalu kisah para rasul 13. Apa arti nabi dan apa arti rasul? Kisah para rasul. Bisa kau bedakan enggak? Kisah para rasul. Kisah para rasul 9. Kisah para rasul 13 nomor 1. Saulus disebut Yesus, nabi. Sehingga dia bertobat. Dia buta. Ada kisah para rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi di Antioquia. Mencari jiwa-jiwa untuk datang selamat.
Ya. Anda tidak bisa lari, Bung. Meskipun pantat Anda membantu mulut Anda berbicara, tak ada kebenaran yang keluar. Anda mengatakan tak ada lagi nabi setelah Yesus. Kisah para pewarta 13 nomor 1, Saulus adalah nabi di Antioquia. Dia rasul. Baca Ya. dalilnya, jangan kotori Rasul mulut Paulus, Anda. bukan nabi. Baca dalilnya, kisah para wartawan 13 nomor 1. Baru tidak ada muncul nabi. Ya. Baca Tidak cerita ada muncul wartawan nabi setelah bab perjanjian 13 itu. nomor Sewaktu 1. perjanjian lama itu baru muncul nabi. Ya. Baca Jadi kisah kalau para nabi wartawan, itu perjanjian lama. kisah Kalau para ada rasul perjanjian baru 13. muncul nabi, itu nabi palsu. Biar kamu tahu. Bicara tidak pakai otak. Ciri-ciri nabi itu harus ada pendampingnya. Gitu ya. Musa pendampingnya. Berarti Saulus nabi palsu. Pendampingnya si Elisa. Kalau ada pendamping itu nabi palsu. Biar Masya kamu tahu. Allah. Udahlah, Jangan udah, sok-sokan kau udah. menggali Udah, Alkitab. sudah. Alkitab milik orang Kristen, Saya buka, bukan Bang. milikmu. Galilah Alkitabmu sendiri. Udah. Ya, poles dengan baik. Tadi Udah, kau bilang jangan nangis. menyembah manusia. Kau Jangan menyembah apa? nangis, Sujud-sujud nggak bagus. 5 kali sehari Nadanya kau jelek, suara tangisanmu itu nggak lucu. Kisah para rasul berapa, Bang? Kau menyembah 13 siapa? nomor 1. Ya, sujud kau 5 kali sehari kau menyembah. Kau yang Ya, sembah siapa? menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesaya Arab. 66 nomor 23. Seluruh manusia akan datang Arab itu kepadaku, apa? sujud beribadah, Ya. menyembah kepadaku. Sujud karena ada wujud. Nabi Ya. Musa sujud, Nabi Daud Wujud. sujud, Yesus sujud. Hanya Kristen yang jingkrak-jingkrak, salto ke belakang, salto ke samping, salto ke depan, prak, ketop, Allah di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Dibesarin Mau saudara menghadap kita 3 juta Barat mau monoteisme. menghadap timur itu enggak masalah. Ya, Nah, tidak itu, wajib itu, sebelah tuh. kiblat. Oke, Tidak Bang, wajib. Bang Ya. Sar, menurut Jadi saya karena dulu, kita menyembah menurut karena saya ada dulu. wujud. Ini dalilnya. Apa yang disembah kalau enggak ada wujud? Pada waktu itu Ya. dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi yang mengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius yang orang Kirene, dan Menachem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Tuh, Saulus nabi, Bang. Jadi Saulus nabi palsu. Nabi. Tanggapan manusia itu adalah Oke. nabi, tanggapan yang Bukan sebenarnya dia adalah tanggapan. rasul. Itu Arti tanggapan. ras Tadi katanya kamu mengatakan semua tulisan adalah di dalam dipilih kitabmu itu oleh Allah firman Tuhan. sendiri. Ya. Tadi barusan kau Arti katakan. rasul dipanggil oleh Allah sendiri, ya, tidak melalui perantara. Ya, kalau dia melalui perantara, nggak tahu makhluk apa yang memanggil itu. Oke, tolong Nabi tunjukkan di mana dipanggil Lukas oleh dipanggil rasul. Di mana Allah Lukas sendiri. dipanggil rasul? Ya, Di mana Lukas dipanggil rasul? Di mana? Lukas adalah murid yang ke-70. Iya, mana Ya, dalilnya? baca Mana itu. dalilnya? Mana dalilnya? Baca itu di Di mana? Di Lukas mana? 10. Ya, Lukas 10 itu ada. Lukas Murid 10 yang nomor berapa? ke-70. Lukas 10 nomor berapa? Ayo, ngarang Coba bebas bukan lu. Lukas itu. Lukas apa? Lukas 10 nomor berapa? Mencret lu, mencret. Mau kayak Paulus juga kau suka bohong. Ayo. Mana? Lukas 10 nomor berapa? Nomor apa? Nomor buntut. Asal ngomong Itu aja lu. satu pasal baca itu. Apa Ya, pula satu pasal Lukas dibaca? 10. Nomor berapa? Lukas 10. Tidak Dari ada di ayat situ pertama disebut. sampai Oke. terakhir. Oke. Ya. Siapa Yesus yang kau suruh mengutus baca? 70 murid. Mana di situ Lukas di 10. Yesus mengutus 70 murid. Iya, mana Ya, tahap mana di pertama situ? 12. Oke. Tahap kedua 70. Oke. Biar kamu tahu. Oke, baik. Ya. Saya baca ya. Jadi Saya baca salah sama satu di dalam itu 70 murid Rasul itu Pak Guru, adalah dibaca dulu, Lukas. diam dulu. Ya, Ya. itu dokter Lukas. Oke. Saya baca boleh? Baca. Ya, silakan Bang Ula. Oke, baik. Di sini di Lukas
10 mengatakan, Lukas mengatakan begini, kemudian daripada itu Theos menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Kenapa Lukas tidak mengatakan mengutus kami? Hei, hei. Ya itu salah satu dia di dalamnya. Kau nggak tahu apa-apa. Kalau Lukas masuk dalam golongan yang 70, hei, Aduh. hei. Stoplah itu. Kalau Kau Lukas menyesatkan kemudian, itu, stop itu ya. Saya nasihati kau. jangan nangis Stop kamu, itu yang jangan penyesat-penyesat nangis, itu. jangan nangis. Ya, Dia memang mengatakan iblis juga begitu, menyelewengkan firman mereka dalam bahasa Yunani autoi. Paham? Jangan-jangan kau nggak ngerti. Mereka dalam bahasa Yunani autoi, sedangkan kami apa bahasa Yunaninya kami? Kami apa bahasa Yunaninya? Kami bahasa Yunaninya apa? Emeis, bukan autoi, emeis. Tapi di situ tidak ada kata emeis. Berarti Lukas tidak termasuk di dalam 70 murid. Ahli kitab sarankan versus sama kamu, mahlul kitab. stop itu. Jangan kamu menyesatkan orang-orang ya. Saya tidak menyesatkan. Ini dalilmu. Jangan menyesatkan Saya orang. bacakan lagi. Kau Saya tidak bacakan mengerti lagi. firman Allah. Saya bacakan lagi. Kemudian daripada itu Tuhan atau Tuan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Di sini tidak menggunakan kata emis. Kalau emeis itu berarti kami. Kalau kata kami berarti Lukas juga masuk di dalam 70 tersebut. Tapi kan dia tidak mengatakan itu, Paman. Gimana tuh? Lalu dikatakan, iya, lihat seluruhnya lalu ayat mereka itu. dengar, Lukas ada di lalu dalamnya mereka itu. Itu berdua-dua tulisan Lukas. mendahuluinya. Ya. Harusnya lalu mereka mendahuluinya setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, harusnya dia mengatakan katanya kepada kami, emes. Tapi kan tidak kamu mengatakan nggak itu. ngerti firman Allah, kamu nggak ngerti. Saya atau Anda yang tidak mengerti? Sama Tunggu, seperti iblis. Oke, Iblis saya tanya itu dulu. Saya tanya dulu. firman Allah yang benar. Saya tanya dulu, saudara. Sehingga Saya tanya dulu. orang-orang yang kurang beriman percaya dengan kamu. Oke, saudara. Jadi saya saran dengan kamu, stop itu yang menyesatkan itu. Pelajarilah kitabmu, ya. Pelajari kitabmu asal usulnya dari mana. Oke, Ya, saudara, saya tanya pelajari dulu bagimu. nih. Saya Ya, tanya dulu. Jangan Kalau bela agama, bela Quran, bela Allah. Nggak berdaya Allahnya. Hah? Apa sih Bang Sarni? Nggak berdaya. lah, ini kamu nggak berdaya membuktikan dan membela Yudasmu, malah kau nangis di sini. Kau malah nangis. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Kalau kamu bercerita tentang dirimu, bisa nggak kau menggunakan kata mereka? Misalnya nih, kau cerita sama saya, Bang Suma, ya apa? Mereka akan pergi besok ke Jakarta. Apakah orang yang mendengarkan Anda ini akan memahami bahwa kamu akan ke Jakarta besok? Tidak kan? Kenapa? Karena kamu menggunakan kata mereka. Kalau Anda mengatakan kata kami besok ke Jakarta, barulah saya paham dan bertanya Bisa kepada aja saudara. itu kami. Coba. Mereka, Ya, mereka itu mungkin udah masuk kelompok itu. Dasar bahlul pemakan kutu. Mana bisa kayak gitu? Kamu belajar dari mana? Hah? Siapa yang ngajarin? Itulah gunanya otak dipakai, disimpan di kepala, bukan disimpan di kulkas. Masuk gereja otak disimpan, sendal alas kaki dibawa masuk. Apa urusanmu? Katanya bela Tuhan tadi. Apa Sekarang bela urusanmu dirimu dengan itu? Anda, bela diri Anda saya nggak bisa. Apa urusanmu? Tuhan Apa bukan urusanmu? melihat dari luar, ya. Tuhan melihat dari hati, Ya, ya. Tidak. Bagaimana sekarang- orang yang miskin itu? Yang Sekarang bajunya coba copot kamu datang ceritakan kredit dirimu diusir. dengan menggunakan kata Kamu mereka. itu Coba. nggak tahu apa-apa. Udah Coba. nggak kenal kau. Coba kamu ceritakan Tentang dirimu Allah dengan kamu menggunakan nggak kata kenal. mereka. Sifat Coba. Allah nggak kamu kenal. Ya. Coba. Apa Habis yang ini, dibutuhkan oleh Allah. habis ini kamu kau tidak menulis tahu. surat ya, Ya. pada hari Senin, Jadi, tanggal Kalau 4 pakai Februari. sandal ke gereja apa Mereka berdialog dengan Bang Suma. Nanti ditanya tuh sama temanmu,
siapa-siapa aja yang berdialog dengan Bang Suma hari ini, kamu akan berkata saya. Loh kok kau katakan kata mereka? Karena saya sungsang gitu. Mabuk. Iya, itu kan otakmu. Mengatakan itu otakmu, bukan Lah otak coba saya. kau ceritakan dirimu dengan menggunakan kata mereka. Apa Coba. salahnya kami? Mereka. Coba Apa kau ceritakan salahnya? dirimu. Mereka tapi sudah dia ikut di dalamnya. Coba Bukan kamu saya bilang, supaya bentuk kau satu pintar, kalimat. supaya kau Coba mengerti. kamu bentuk Buka satu Google. kalimat. Siapa-siapa Di itu mana nama-nama, kamu adalah ya, pelakunya di siapa-siapa dalam dan itu kamu nama-nama. menggunakan kata mereka. Coba kau bikin Bang satu Juma, kalimat. Bang Juma bentar, ini aku lawannya ini. Oh, nggak usah Bang Kuat. Macan. Ini lagi sama Bang Juma dulu. Bang Macan diam dulu. Nyerocos saja. Bang Macan Pak. diam dulu. Ya Google. Itu ada itu nama-nama Sabar, saudaraku, sabar. 70 murid itu. Ya, Ada di sekarang situ. kamu Salah satunya tunjukkan Lukas. ke saya satu Matius. kalimat dari kamu. Ya. Kamu menggunakan kata mereka dan kamu pelakunya di dalam. Coba, saya dengarkan ya. 1, 2, 3. Yang lain diam. Ya, apa salahnya mereka? Tapi saya ikut di dalamnya. Kami Bang, kalau itu kami bisa, kalau mereka enggak. Coba, mana kalimatnya? Ibu dan ayahku melahirkan mereka. Ada enggak di situ kamu? Sementara Ini kamu kan sudah apa? Menyiarkan ke publik. Dia itu menyiarkan ke publik. Kok publik biar apa? kamu Kok tahu. publik? Hei, Jadi kok publik? dia di dalamnya. Baca Dia nomor di 1. dalamnya. Mereka. Baca Ya, Lukas dia nomor udah 1. di dalamnya. Lukas nomor 1 Sudah kau saya baca. bilang supaya kamu pintar, bukanlah Loh. Google. Nih, Nama-nama yang 70 murid itu tak siapa-siapa ajarin saja. nih. Nanti Di mute dulu. semua Iya. Di mute. Nih, tak Ngomong ajarin. dulu, Bang Salim. Kamu mengatakan Lukas itu diajarkan kepada publik. Nih. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Iya, Karena makanya itu, banyak orang, banyak. Diam dulu Bang Sar, gantian ngomongnya. Setelah aku menyelidiki, nih dia pakai kata aku. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa Menulis. itu, Sama Dia ini dia menggunakan kata aku nih. banyak wartawan yang datang. Kau sebut sendiri wartawan, sadar dia kau. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku Lukas mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu siapa? Satu orang, bukan untuk publik, tapi satu orang saja. Siapa? Kaisar Theophilus. Parah ini Oten, kelamaan yang Bayudas ya kayak gini. Nah, itu Sungsang. Google supaya kamu tahu kenapa? nama-nama murid yang 70 itu nanti tercantum Yang di dalam tahu semua. itu, 70 yang murid. tahu itu kan Ya, Lukas. Ada salah satunya Lukas. Dari mana kamu tahu? Kau tunjukkanlah Dari Lukas mana kau 10. tahu? Dari Alkitab. Lukas 10 kan? Iya, baca Nah, di itu. sini Lukas 10. Nanti buka Google. Ya, Di buka Lukas Google. 10, di Ya. Buka Lukas 10. Google, nama-nama 70 murid. Nanti Lukas 10 terpampang itu semua ngapain nama-nama di situ. gologel? Kenapa kamu gologel? Ini Lukas sendiri yang mengaku. Lukas sendiri yang mengaku ke 70 murid itu tidak termasuk dirinya di dalam. Makanya dia Dalamnya, mengatakan sedangkan Ini mereka. ada tulisan si Lukas. Ya, Kalau ini ada saudara, tulisan Lukas. kalau saudara Iya. menggunakan kata mereka, Matius, Markus, Lukas. saudara, kalau Anda menggunakan kata mereka, apakah Anda masuk di dalamnya? Boleh jadi. Bagaimana caranya? Mereka pergi ke pasar. Caranya Bagaimana? karena mereka itu termasuk kelompoknya. Ya, kelompok dari 70 itu. Iya. Serigala Nyembayudas ini Jadi parah. kamu sebenarnya hanya modal ngomong doang. Lah dan kamu keberanian. apa? Hanya Kamu itu. modal apa? Modal Ya. sungsang. Saya modal Alkitab. Lah ini Ya, justru saya modal Bibelmu. Alkitab. Ini Apa yang Bibelmu. tertulis dan tersirat di Kamu itu sebenarnya tidak boleh menyebut kitabmu dengan sebutan Alkitab, nggak boleh, haram hukumnya. tulis dan Karena Alkitab itu artinya sebuah Saya paparkan. kitab. Kalau sebuah kitab berarti satu kitab, sementara kitabmu ada 70 467 kali banyak kitabnya, kitabmu banyak.
Kalau kamu mau kitabmu itu bahasa Arab, harus kau sebut kutubun. Buku-buku yang di clipping, kitabnya Yahudi diambil, kitabnya Roma diambil, kitabnya orang Efesus diambil, dikumpul jadi clipping. Itu nggak bisa disebut Alkitab. Diambil. Alkitab Ya. itu satu buku maksudnya. Iya, satu buku Alkitab namanya, terdiri dari Nenekmu Perjanjian kiper. Lama dan Nggak Perjanjian bisa. Perjanjian Lama. Udah, masuk dulu ke sini. Masuk dulu ke sini yang tadi. Mana buktikan Lukas itu 70 murid, sementara Lukas mengatakan bukan, aku tidak termasuk. Andaikan aku termasuk ke 70 murid, maka aku akan mengatakan kami. Lalu Ya, enggak Yesus masalah, berkata karena sudah kepada kelompok kami. dia. Kalau Mereka kelompok dia, sudah maka dia masuk akan di dalamnya mengatakan dia. kami. Iya. Kalau dia kelompok mereka, maka dia mengatakan kami, bukan Biar mereka. kamu tahu ya, bukalah di Google, ada di situ siapa-siapa nama 70 murid itu. Nah, Nanti itu yang di Google itu terpampang yang nulis semua. nama itu siapa? Firman Tuhan juga. Apanya? Firman Tuhan itu yang di Google yang mau dibuka, firman Tuhan juga, Bu. Semua firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Oh, baik. Apa Tapi di Google semua- apa di Google? Apa yang saya ketik di Google? Mana HP saya? Tunggu dulu, aku buka Google dulu. Yes. Jelas. Kita buka Google. Apa rencana Tuhan? Tunggu. Di mana di Apa, Google? Bang? Firman Tuhan. Di mana di Google. Google tertulis Tahu kita. 70 murid? Hei. Ya, Hei. bukalah. Nanti Tujuh- terbuka itu. 70 Nama-nama murid. 70 murid. Oke, Ya. saya ketik ya, nama-nama ke-70 murid Yudas. Oke. Kok Yudas? Lah kan yang kau sembah Yudas. Sakit. Ah, di sini ditulis. Kenapa kau lari ke Yudas? Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan menurutmu nih. Apa ini? Ensiklopedia Dunia. 70 murid. Klik di sini untuk melihat pengumuman SBMPTN 2023. Ini firman Tuhan juga. Ikon dari Firman 70 rasul. 70 rasul 70 adalah rasul. murid-murid Nanti Yesus. Ada nama-namanya di situ. Iya. Mula-mula yang dicatat dalam Injil Lukas bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Dalam tradisi gereja-gereja timur 70 rasul, sedangkan gereja-gereja barat menyebutkan murid-murid. Dicatat dalam Katolik Ensiklopedia bahwa murid-murid ini bukan orang banyak yang mengurmuni Kristus, melainkan satu kelompok kecil pengikutnya. Ini firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan. Ya, sebagian lihat. Ada sebagian itu saya katakan. Satu peristiwa. Oh, Mama. Peristiwa, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang salah berita, ada yang kurang Yang tidak benar. Ya, saya katakan di Google. Oh, Mama. Nama-nama 70 murid itu siapa-siapa. Nanti muncul itu nama-namanya di sana. Konten ini disalin dari bukan banyak komentar. Ini konten ini disalin dari Wikipedia, mohon digunakan dengan bijak. Itu firman Tuhan juga. Hah? Ya itu tambahan. Tambahan. Nah, Yang tadi itu apa? Itu ayat sisipan itu ayat bukan sisipan. bukan seperti kitabmu. Harus ada tafsiran. Apa ini? Gila, Satu Mama. buku itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada tafsiran. Oke. Oh, bagus Ya. nama-namanya. Coba saya baca Jadi dulu ya, Bung. tafsiran-tafsiran itu. Bung, saya itu baca yang namanya dulu. Kadang-kadang yang dibawa, makanya tafsiran. Bung, saya baca dulu nama-namanya, Bung. Bagus ini namanya. Yakobus, Kleopas, Tadeus, Ananias, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, Barnabas, Markus, Lukas, Silas, Silwanus. Ada Lukas kan? Tunggu. Iya, ada. Iya, betul. Ya Cresces, udah. Epainetes, Apa lagi? Andronikus, Amplias, Odysseus, Urban Makedonia, Gacis, Uskup Byzantium, apalagi nih, Heracea, Pligelus, Efesus, Hermogenes, Demas, Apeles, apalagi Aristobulus, Narcissus, Herodion, Agabus, Rufus,
Asinkritus, Plegon Slu Marathon. Ada maraton juga. Hermes Dalmatia. Kayak nama orang Bugis. Ada juga dari Bugis Rasulnya Yesus. Dalmatia, Nona Dalmatia. Patrobulus, Peteuli, Hermas, Linus, Caius, Efesus, Philologus, Olympus, kayak merek meja. Olympus, Lucius, Yason, Sasipater, Tertius, Erastus, Quartus, Apollo, Caesarea, Kepas, Secetenes, Koloponia, Tikus, menrasa anak buaya. Apa Proditus, Kaisar, Markus, Apollonia, Justus, Artemas, Listra, Klemes, Sirdinia, Onisiphorus, Titikuis, Karpus, Trace, Pedus, Antiok, Aristarchus, Markus, Senas, Pelemon, Aristarchus, Trapimus, Rakus, Kakus, banyak kali ini us semua ini apa ini? Terus saya boleh bertanya dengan yang diutus ini, mana tulisan-tulisan mereka di dalam kitab Anda sebagai orang Kristen dari Barat? Mana? Contoh misalnya saya minta kitabnya Senas, Aristarchus, Karpos, Epedus, Tricrus, Aminus, Anus, Artemas, Justus, Markus, Markus ada. Nah ini kitab-kitab yang lain ini mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Kalau semua dituliskan Juma, Loh, dunia ini nggak muat Jadi yang alasan sungsang yang dipilih oleh Allah yang bermanfaat, yang bertujuan menyelamatkan umat manusia. Berarti ada Jadi firman Tuhan yang tadi, disembunyikan. Di mana tertulis Lukas kau bilang? Kan ada kau baca tadi kan Lukas. Iya, itu tapi ini salah satu murid tapi Yesus. ini bukan firman Tuhan, ini tradisi Kristen. Rasul Yesus. Ini tradisi Kristen. Saya Jadi bacakan salah ya. satu Peringatan rasul itu, sinaksis murid yang untuk 70 rasul Sudah di Gereja Ortodoks Timur dilakukan setiap tanggal 4 Januari. Orang-orang yang dianggap termasuk 70 rasul itu juga mempunyai hari-hari peringatan sendiri-sendiri di sepanjang tahun liturgis. Hippolytus dari Roma tahun 235. Tanya saya, jangan sok yang adalah murid Irenaeus, yaitu murid Polikarpus, yang merupakan murid dari Yohanes, membuat catatan on the way apostles of Christ mengenai 12 rasul Kristus. Oh begitu. Jadi yang menulis 12 ini menghafal boleh. Ini saya tidak menghafal, kau suruh saya ke Google tadi. Pak Sar, turun saja Pak Sar, gak ada gunanya Pak. Berani. Kau suruh tadi saya buka Google. Pak Sar, turun saja Pak Sar, saya. Tadi saudara suruh saya ke Google. Saja, Ternyata, sabar. Pak Sar, turun. Sabar. Pak Sar. Ternyata, gak ada gunanya Anda di sini Pak. Ternyata yang menuliskan tentang 70 murid itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi Irenaeus, murid dari Polikarpus, yang menulis 70 nama orang ini. Ternyata ini bukan firman Tuhan, Cak Sar. Tuhan. Loh, ini dituliskan oleh Polikarpus. Lalu dikatakan gini. Dikatakan ini, dengarkan. Dituntun oleh Roh Kudus. Dengarkan. Ya, Jadi nama-nama ini oleh Allah Jadi nama-nama ini diletakkan sebagai lampiran dari kumpulan tulisan bapak-bapak gereja mula-mula. Naskah ini diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Dengarkan dulu. Diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Tetapi baru ditemukan kembali di Biara Athos tahun 1854. semut beriringan. Saya nggak tahu apa semut itu bisa berbicara. Ya. Jadi kalau Alkitab itu benar, tepat, dituliskan, diperkirakan, ditulis abad ketiga dan ditemukan di abad di tahun 1800. Menuliskan dan menerima wahyu itu dari Tuhan. Firman itu. Tuhan gini. Ya. Jadi Nabi Yeremia lah yang menerima wahyu itu dari Tuhan langsung.
Tidak melalui perantara, enggak. Ya, enggak. Jadi nabi itu harus ada pendampingnya. Ya, harus ada pendampingnya nabi, Nabi itu. didampingi oleh Lukas dan Markus, Nabi Paulus. Itu rasul. Rasul Ya. itu beda dengan nabi. Ya. Kalau Yesus Nabi Harus enggak? bisa kau bedakan nabi dengan rasul. Kalau Yesus Nabi enggak? Ya. Kalau Yesus adalah bangsa ditanya, firman Yesus Allah nabi menjadi enggak? manusia, Yohanes Woi. 1 ayat 14. Firman Yohanes menjadi manusia, 1 nomor 14. berinkarnasi. Reinkarnasi. Berinkarnasi. Menjadi Ya, Yudas. tujuannya untuk penyelamatan manusia. Karena Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Maka sehingga dia menumbalkan anaknya di atas tiang salib gitu. memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, ketika Ya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya tidak? Pada mulanya memang itu, tetapi orang baru bisa dengar dulu. Pada mulanya memang begitu, tetapi oleh karena bangsa Israel keras kepala, keras tengkuk, Mana pengakuan Yesus bahwa aku setelahnya diutus untuk non-Yahudi? Mana dalilnya? akhirnya dia Akhirnya apa? mengatakan, Akhirnya "Aku ngarang pergi cerita kepada kau." bangsa-bangsa. Mana Jadi, dalilnya? Mana dalilnya dia diutus untuk? 28, ya. Oke, Matius Ayat 28. 19. Boleh kita taruhan menggunakan bahasa Yunaninya? Boleh? Matius Oke, Dua- boleh kita taruhan Matius menggunakan bahasa 28 Yunaninya? Boleh? ayat 19. Baca itu. Ya, Boleh oke, kita Bang taruhan Salim pakai dulu. bahasa Yunaninya? Boleh? Kita taruhan nih, apakah di situ perintahnya untuk seluruh bangsa atau hanya bangsa muridnya? Kita pakai bahasa Yunani. Berani nggak? Ini Alkitab kita baca. Kita kan bukan orang Yunani, kita bangsa Indonesia. Bukannya kitabmu pertama kali dituliskan bahasa Yunani? Kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Bagaimana kalau misalnya salah? Tidak ada salah itu. Nah, untuk mengetahui tidak ada salah, kita lihat aslinya. Berani nggak? Iya, kita melihat Alkitab, jangan melihat yang lain-lain. Karena Udah, kasihan kamu. Kalau kamu tak sanggup, lanjut aja di nomor 20-nya. Nggak usah Matius kamu. 28 ayat 19. Bisa bahasa Yunani nggak? Bisa nggak kita buka bahasa Yunaninya? Saya bukan orang Yunani, saya Oh ya orang sudah. Indonesia. Kalau begitu lanjutkan nomor 20 coba. Matius 28 nomor 20-nya coba Anda baca. Baca. Dan Saya mau ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Tolong Dan tunjukkan. ketahuilah, Oke. aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, kalau Kristen Apalagi? kalau Kristen ini murid Yesus, tolong tunjukkan perintah Yesus menyembah dirinya. Silakan. Yesus tidak pernah Kena kau kan? Kena kau kan? Ini Matius 20. Dari apanya kita Matius tahu bahwa 28 nomor 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau benar. muridmu, mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Benar. Mana perintahnya? udah saya katakan. Mana Yesus perintahnya tidak Yesus tahu untuk makan babi? Mana? sembah, tidak. Mana Ya. perintahnya ibadah hari Minggu di gereja? Mana? Saya tidak beribadah hari Minggu. Saya berhari Sabat. Mana perintahnya ibadah hari Sabtu untuk non-Yahudi? Mana? Ada. Untuk non-Yahudi mana? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu diperintahkan Keluaran kepada 20. Itu diperintahkan kepada siapa? Keluaran 20 Tahu, itu diperintahkan untuk siapa? kepada semua umat. Di mana dalilnya? Keluaran 20 Untuk seluruh umat ada di situ Keluaran 20? ada. Oke, baik kita baca. Firman ini semuanya ke seluruh bangsa. Oke, baik. Bangsa apa aja? Bangsa yang mau mendengarkan firman Allah. Oke, Kalau kita tidak mau baca dia ya. mendengarkan firman Kita baca Allah, ya. Kita baca Ya, dengarkan baca, saya. baca dulu. Saya baca. Ya. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Loh, katanya tadi kepada seluruh bangsa.
Israel, mantap. Mantap akhi, Fesyabru Bani Israel bukan Bani Adam. Lewat. Katanya tadi kepada seluruh bangsa ini, maka haruslah orang Israel memelihara Sabat. Dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal antara aku dan orang Israel. Maka ini adalah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 kemudian berhenti untuk menciptakan langit dan bumi. Yeay. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Malu aku Turun temurun sampai kita sekarang ini. Iya, nenekmu kiper. Jadi peringatan itu turun temurun. Temurun-temurun untuk siapa? Iya, sampai sekarang. Untuk harus siapa? Kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk semua bangsa. Iya. Baca dong. Baca tuh, hei. Tuh. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel. John. Kecuali ayatnya berbunyi, Secara berbunyi lahiriah memang bangsa Israel, Bani tapi Adam. secara rohania kami Iya, bangsa rohania. Israel. Apa lagi? Jadi serigala deh. Udah Jadi kalah serigala. kita. Kalau udah mentok di rohani udah kalah kita dah. Iya. Mentok. Iya. Larinya ke serigala, akhi. Kalau sudah rohani tuh serigala jadinya. Imani saja udah. Serigala nyamar Jelas domba. di situ katakan kan ingat dan kuduskan hari Sabat. Jelasnya di mana? Yesus pergi ke sinagog untuk beribadah pada hari Adinda, Sabat, syukran. pada Adinda Sabtu. Iya. Yesus kan Untuk Bani membacakan firman Israel. Allah. Menurut orang dia keturunan Yehuda. Anak Lewi dia. Anak siapa? Anak Eli. Yeay. Sementara Itu tadi Anda anaknya Bom-Bom. Tadi dia bilang Yesus ke sinagog. Saya anak itu Tuhan gereja. Juma. Saya anak Tuhan. Wah, Tuhan punya anak. Iya. Tuhan. Nah. Memang Gila lu. kamu nggak ngerti anak Gila Tuhan. lu. Masa Nyembah anak Tuhan Yudas itu harus bangga lahir? jadi Tuhan. Ya. Dengarkan saya, Bung. Amsal 3 Sama nomor seperti di 11. sekolah anak-anakku katanya. Apa anak Dengar. kita semua? Amsal Nggak mungkin. dulu, 3. dulu. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak Tuhan, anak Elohim adalah hamba yang taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Itu seperti anak yang mendengarkan didikan ayahnya. Itu hanya perumpamaan. Sedangkan ente mengaku sebagai anak Elohim, bagaimana ceritanya? Yang Anda sembah Yudas kok. Dibesarin host. Nah, tuh, dengar tuh. Apa tuh? Apa yang dikatakan? Kristus telah mati di atas salib dengan Di cara perintah Tuhan, kutuk. makanya kami disebut anak-anak Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk menyembah Yesus? Udah saya bilang, Yesus itu tidak haus untuk Ya karena memang dia bukan Tuhan, makanya dia tidak Dari haus. sejarahnya, orang-orang Majus, mereka dari tahu kecil. bahwa itu Tuhan, makanya mereka sembah. Oke, Majus ini penyembah apa? Nggak tahu apa menyembah apa dia mereka sembah. Api. Berarti Tahu. Berarti Yesus kalau itu adalah Majus Tuhan, menyembah makanya Yesus, mereka menyembah. dengar. Kalau Majus menyembah Yesus, Anda mencontoh orang Majus, berarti Anda pengikut Saya bukan orang mencontoh. Loh, tadi Kan Anda kau bilang. katakan, Tadi siapa Anda yang bilang. menyembah Yesus, yaitu Majus. orang Majus. Nah, Anda Pada juga saat menyembah itu. Yesus, berarti Anda dengan Majus sama, betul? Kami menyembah Yesus. Majus Ya, menyembah tidak Yesus sama. juga, sama enggak? Oh, mereka orang Majus, kami orang Indonesia. Sama-sama Harus bisa menyembah kau Yesus. bedakan. Sama-sama menyembah Gimana Yesus, sih? betul? Sama-sama menyembah Yesus enggak? Majus menyembah bayi Yesus, Kristen menyembah Yudas.
Sama-sama nyembah manusia, satu nyembah Yesus, satu nyembah Yudas, itu yang betul. Di mana tertulis? Yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus. Mana dalilnya? Yesus Mana itu terkutuk. dalilnya? Mana dalilnya Yesus terkutuk? Dia menerima kutukan, bukan terkutuk. Dari mana ilmunya dia menerima kutukan? Udah saya katakan tadi bahwa dosa itu adalah disimbolkan menjadi Itu ilmu dari mana? Simbol Oh, itu ilmu dari dari mana? mana? Dari mana? Ya. Roma 3 ayat Roma itu sudah tertulis sebelum Yesus disalibkan atau belakangan baru dibuat-buat? Enggak, setelah peristiwa itu baru terjadi. Berarti dikarang belakangan. Nah, sekarang begini, saya tanya sama saudara. Dengarkan saya baik-baik, saudara Sar. Dengarkan. Saudara Sar, dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara Sar, dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan ke saya apa sebabnya orang Yahudi menyerahkan Yesus pada masa itu. Apa sebabnya orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Romawi untuk disalibkan? Tolong tunjukkan datanya. Orang Romawi menyalibkan Yesus karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sebagai? Tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Nenek, kenapa larinya ke Itu situ? orang-orang Romawi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Orang-orang Romawi menyalibkan Yesus karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bacalah di dalam Matius, Markus, Lukas itu semua ada di situ. Bagaimana kalau saya bacakan Yohanes? Kalau saya bacakan Yohanes, iya. Saya bacakan ya. Bacakan. Oke. Biar saya terangkan. Nanti kalau udah kau baca saya terangkan ya. Oke, baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Banyak orang Yahudi datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri mukjizat Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang dibuat Yesus. Lalu imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, apa yang harus kita buat? Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalau orang semua percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Jadi apa sebabnya? Tunggu. Jelas ya? Tunggu. Belum. Saya bacakan lagi. Tetapi salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk apa? Untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Jadi tujuan Yesus mati untuk supaya bangsa Israel tidak binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Nah, dia baru bikin nubuat nih. Apa bunyi nubuatnya? Yesus akan mati untuk bangsa kita. Itu nubuatnya. Mana di sini dikatakan? Mana dikatakan di sini ketika dikatakan mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus agar Romawi tidak merampas bangsa mereka. Nah, mana tunjukkan di mana tertulis mulai hari itu Yesus ingin dibunuh karena dosa waris. Mana ditertulis di mana? Pada zaman dulu pada zaman dulu orang mencari kekuasaan. Jangankan dulu, sekarang juga. Apa hubungannya dengan kekuasaan ini? Baru pemilihan ini, ya partai-partai merebut kekuasaan. Orang Yahudi berkumpul, ahli Taurat berkumpul, imam berkumpul, pemerintahan mahkamah agama berkumpul. Mereka ini adalah penggawa-penggawa Taurat. Mereka ini adalah ahli kitab. Mereka yang mengerti Yeremia 53, mereka yang mengerti Mazmur 22, mereka mengerti semua tentang data-data yang diambil barat sebagai alasan nubuat untuk kematian Yudas. Sedangkan ini cerita yang ada pada masa itu, mereka bersepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Tak ada hubungannya dengan dosa waris, tak ada hubungannya dengan Kristen, tak ada.
Ya, satu-satu kita bahas biar kamu mengerti. Coba kamu Ya. tunjukkan Saudara Sar, apa tujuan orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Ini sudah saya tunjukkan. Tujuan orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena unsur ekonomi Kau dan bertanya, unsur kau yang politik. menjawab. Gimana sih? Nah, di sini dalilnya. Iya. Dengarkan. Kalau kamu bertanya, Di sini jangan dalilnya. jawab. Kalau Makanya kamu diam jawab, dulu. Kalau berarti saya kamu ngomong kan- Anda diam. Gantian kita. Di sini dalilnya. Kesimpulan dari kitab orang lain itu tidak benar. Dengarkan dulu saya. Dengarkan Di sini dulu. dalilnya. Di sini dalilnya. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah Ulang dari agama. kitab orang lain. Diam dulu, Tidak boleh. Diam dulu, Ini yang tertulis. Diam dulu, sabar. Diam Itu dulu bukan ya. Diam dulu. Di sini di Yohanes 11 tertulis imam kepala berkumpul, orang Yahudi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, orang Farisi berkumpul. Jadi seluruh kekuatan Bani Israel pada masa itu berkumpul. Jangan Apa kau kesimpulannya? Apa kesimpulannya mereka berkumpul? Mereka ingin Kesimpulan membunuh dari kitab Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus karena mereka khawatir Tapi kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, wajar. maka orang-orang ini akan tidak membayar perpuluhan. Kalau tidak membayar upeti, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Data selanjutnya dikatakan pada waktu itu, karena itu kemudian setelah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi sepakat membunuh dia, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi, melainkan berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efram, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya sembunyi. Yesus sembunyi di situ karena orang Yahudi ingin membunuhnya disebabkan unsur politik dan ekonomi. Tak ada unsur kekristenan. Dan pada saat mereka berkumpul tak ada pendeta di situ, tidak ada orang-orang gereja di situ, nggak ada orang Roma di situ, tidak ada pastor di situ, tidak ada bom-bom di situ. Yang hadir di situ punggawa-punggawa ahli Taurat. Dan kesimpulan pembunuhan terjadi karena mereka menginginkan Yesus itu tidak mengganggu kemudian jemaat yang ada, bukan karena dosa waris. Nah, Kamu itu mengambil kesimpulan sekarang giliran kitab saudara. orang lain. Tidak Sekarang benar. giliran saudara. Sekarang giliran Apa saudara bicara. kesimpulanmu itu tidak benar. Nah, sekarang giliran saudara bicara. Tolong tunjukkan alasan orang Yahudi dan Romawi ahli Torah dan mahkamah agama ingin membunuh Yesus karena dosa waris itu tertulis di mana? Silakan. Silakan bacakan. Terima kasih. Tunjukkan. Yesus dibunuh oleh karena mereka takut diambil kekuasaan. Ya, takut seperti yang kamu katakan itu persembahan tidak ada lagi. Jadi mereka takut mengikuti Yesus. Jadi rakyatnya itu mengikut Yesus. Disitulah mereka itu secara politik. Sehingga mereka berencana untuk membunuh Yesus. Karena belum waktunya Yesus untuk disalibkan, makanya dia sembunyi. Kalau dia sudah cukup waktu, pasti dia pasrah dan menyerah. Karena dia juga sudah mengatakan. Yang saya tanya dalilnya, alasan orang Roma, Yunani, orang Yahudi ahli Taurat ini berkumpul membunuh Yesus karena dosa waris itu tertulis di mana? Kenapa digabungkan dengan dosa waris? Loh, jadi menurut Kristen Yesus mati untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Nah, itulah yang saya tanya. Di mana orang Yahudi berkumpul, ahli Taurat berkumpul, sepakat membunuh Yesus untuk menyelamatkan orang Roma, Yunani, orang Indonesia dari dosa. Itu di mana? Datang Yesus ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia yang mau kepadanya. Alamak. Yang saya tanya, orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat berkumpul mengambil satu kesimpulan untuk membunuh Yesus agar Yesus bisa menjadi juru selamat di atas tiang salib untuk dosa-dosa dunia. Itu di mana mereka hasilkan hasil pertemuan itu? Coba di mana? Mereka kan buta tentang mengenai Yesus ini, tidak mengerti bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat. Kenapa Ya, jadi buta? Mereka pikir ya Yesus ini
secara politik mereka pikir dia mengambil kekuasaan sehingga takut mereka rakyatnya memihak kepada Yesus. Ya, kalau sudah memihak kepada Yesus sehingga perpuluhan tidak ada lagi, ya, pendapatan bea cukai tidak ada lagi. Nah, kalau itu terjadi, apa akibatnya? Disitulah mereka bertindak supaya dia dibunuh. Tujuan mereka membunuhnya untuk? Tujuan mereka membunuh supaya jangan ada saingan. Nah, sekarang dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus dibunuh untuk dosa waris, untuk menebus Karena untuk dosa? Tuhan sudah katakan. Di mana? Karena begitu besar. Mama. Iya itu. Ya, Oh, Mama, karena begitu besar akan dunia ini, sehingga Mama, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya ya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Apa hubungannya Di situ. dengan penyaliban? Apa hubungannya dengan penyaliban? Iya, jelaslah. Mana dalilnya? Saliblah anakku supaya kalian dapat hidup. Mana? Iya, di dalam Matius, Markus, Lukas itu ada tentang penyaliban itu. Lah, itu tulisan Markus yang kita tanya ini. Kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Itu saja, nggak ada yang lain. Iya. Nggak ada yang lain. Sehingga Nggak ada yang lain kan? Berikanlah kepada mahkamah agama. Nggak ada yang lain kan? Nah, muncul Kristen ratusan tahun kemudian membikin alasan baru. Yang jadi pertanyaan, dari mana Kristen mendapatkan alasan baru ini? Bukan alasan baru, memang Tuhan sudah katakan. Di mana? Telah lahir bagimu juru selamat. Mati meja. Iya. Juru Yesus selamat itu juru tapi kok malah selamat. dibunuh? Ya. Iya, pada zaman dulu orang memberikan persembahan atau mengorbankan untuk penghapus dosa adalah dari domba, dari sapi. Terus kenapa? Siapa yang Darahnya merubah menjadi ditujukan manusia? kepada tirai. Tetapi datanglah Yesus sebagai korban. Siapa yang membuat untuk Yesus penghapus menjadi dosa. korban? Siapa yang menjadikan Yesus menjadi korban untuk hapus dosa? Siapa? Orang Yahudi atau orang Romawi? Memang ini semua rencana Tuhan. Nenek Mukiper fitnah Tuhan lagi. Nenek Mukiper. Di mana Ini semua Tuhan? rencana Tuhan. Yeremia 1 nomor 2, dengarkan. Sampaikanlah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, perintahkan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Di mana tertulis persembahkanlah anak manusia? Di mana? 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 Itu perjanjian lama. Orang sekali setahun grapirat penghapusan dosa adalah hewan-hewan. Yang saya tanya, Anda kan tadi memfitnah, Anda tadi memfitnah Allah, mengatakan menebus dosa dengan manusia. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Elohim menghapus dosa manusia dengan meminta tumbal darah manusia. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Menjadi manusia 1 ayat 14. Apa itu? Firman itu menjadi manusia. Nah sekarang mana dalilnya? Yang saya minta, mana dalilnya Elohim minta tumbal darah manusia untuk nebus dosa? Mana? Ya itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang Yohanes tunggal atau 3 yang tumbal? ayat 16. Yang tunggal atau yang tumbal? Tunggal. Kalau tunggal lalu Yakub Israel mau dikemanakan? Sebab Israel juga disebut sebagai anak yang sulung. Kalau ada anak sulung dengan anak tunggal ya beda. Ya, kalau dia disebut anak sulung itu anak pertama. Nah, kalau anak kedua apa namanya? Tunggal. Anak kedua. Iya, anak kedua itu namanya apa? Tunggal. Enggak. Kalau tunggal itu kan satu. Masa kau enggak tahu tunggal? Kenapa Yesus disebut satu kalau ada Israel anak Karena tunggal, anak sulung? dia satu-satunya yang keluar dari firman Allah. Matius 4 nomor 4, seluruh manusia berasal dari firman yang keluar dari Allah. Nah tuh baca tuh Amsal 18 nomor 3 nomor 21 ya. Nah tuh
Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Ye. Iya, ke dewa Molok nggak boleh. Itu kan perjanjian lama. Nah, Yesus anak Ya. Maria ini kalian persembahkan kepada siapa? Dia menyerahkan diri. Ini nenekmu kiper, jelas Nenekmu sekali kiper. dikatakan. Karena itu semenjak menyerahkan diri. Yesus semenjak mereka menyerahkan dengarkan, dirinya untuk semenjak disalibkan. dengar. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus kemudian berangkat dari situ menyingkir ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Ini menyerahkan diri atau menyingkir? Kan belum dapat waktunya dia menyingkir. Pandai-pandai yang Kalau penyembah belum dapat Yudas. waktunya, belum selesai dia Akal-akalan mengabarkan Injil, penyembah Yudas ya, ini. belum genap Akal-akalan. waktunya, dia menyingkir. Jadi kalau sudah Akal-akalan. genap waktunya, baru dia tidak menyingkir dan bertahan. Ya, Terus makanya kenapa dia masih Simon teriak? Petrus, Eli, ya, Eli, dikatakan, kenapa bisa lama dia baca sekali? pikiran- Kenapa dia teriak kayak gitu kalau sudah tiba waktunya? Kau ambil kitabnya orang, salah-salah pula tuh. Enggak seperti itu harusnya. Terjemahannya juga salah, bahasanya pun salah. Ya, Kalau sudah sampai waktunya, kenapa menyerahkan Yesus sebelum kemudian? ayam berkokok, engkau sudah mengkhianati Terus kenapa dia aku. teriak? Eli, 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 kenapa lama sekali? Kenapa dia teriak kayak gitu? Oh, tentang itu. Kan sudah tiba Itu, waktunya. Dengar dulu, karena dia sudah tiba waktunya untuk disalibkan. Sehingga karena Yesus itu dua natur, ada ilahi dan ada manusianya. Mate mija. Ketika dia disalibkan, Balasiana dengarkan anaka. baik-baik dulu. Ketika dia disalibkan, roh Allah meninggalkan dia. Makanya dia katakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, mengapa Lama engkau sabaktani. aku? Nah, sehingga itulah penyerahan diri, dan dia mengatakan sudah selesai. Jadi tugas Yesus di dunia ini sudah selesai. Sudah selesai. Nah, Tetapi selama 40 hari dia bersaksi kepada semua murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan kecewa apa yang telah dinubuatkan di dunia ini. Sehingga gitu. mereka percaya. Dan setelah 40 hari lamanya dia baru naik ke surga, 500 mata memandang. Matanya siapa aja? Ada Pak Bomom juga di situ, pakai kacamata riben. Kok si Bomom kan baru sekarang ini. Iya, sekarang Kalau zaman- begini. Ya zaman dulu. Dongeng yang kan barusan membacakan Anda yang tertulis. ceritakan itu, saya mau tanya. Ya. Dongeng yang tadi itu yang Anda ceritakan, saya mau tanya. Oh, dongeng. Iya, di Kata mana siapa dongeng itu ada? di mana kemudian tertulis di kitabnya saudara kita Yahudi, Tuhan akan mempersembahkan manusia untuk menebus dosa-dosa Romawi dan Yunani. Di mana tertulis? Bukan dosa-dosa Romawi, dosa Lalu? semua bangsa, semua manusia. Itu kamu aja. Saya tidak mau ditebus dosaku dengan membunuh orang. Ya, terserah. Itu pekerjaan setan itu. Sekarang Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 Ajaran setan. Iya. Dari mana ajaran setan yang kamu Baik. katakan itu? Oke, saya bacakan dengan saya bacakan ya. Jadi ajaran setan itu. Diam Iya, dulu Bang. pasti ajaran setan. Pasti. Iya, Nanti saya buktikan ya, saya buktikan. ajaranmu itu ajaran setan, kamu sakit hati enggak? Jangan sakit hati karena itu memang setan. Dengarkan saya. Jangan Yohanes sakit hati 6. kalau saya Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Siapa yang Memang. setan di situ? pengkhianat itu Siapa itu? si Judas. Yudas. Setan masuk ke Yudas tujuannya Iya. apa? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Apa tujuan Yesus? Tujuan Yudas itu, tujuan setan untuk supaya gagal keselamatan itu. Apa tujuan Kalau Yesus? Yesus Apa tidak tujuan mati, Yudas? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus atau untuk jangan Yesus disalib? Rencana iblis supaya gagal Gagal apa? pertumpahan darah Yesus itu jangan disalibkan. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Jadi kenapa Yudas kemudian berkhianat? Apa tujuannya berkhianat?
Dia mengkhianat dirasuki oleh iblis. Kenapa dia berkhianat? Kenapa? Iya, dia karena mata duitan. Nah, kenapa dia berkhianat? Supaya apa? Supaya apa? Dia tergiur dengan uang. Kenapa dia mengkhianati Yesus? Tujuannya apa? Tujuannya dia berpihak kepada pemerintah setempat. Tujuannya untuk? Iya, tujuannya untuk berpihak kepada pemerintah setempat. Setelah berpihak kepada pemerintah, siapa yang menjadi korban? Ya, korban Yesus lah. Nah, siapa yang menyebabkan Yesus menjadi korban? Penyebabnya dari manusia-manusia pengkhianat itu. Berarti setan menginginkan kemudian agar Yesus disalibkan, betul? Setan pengkhianat masuk ke dalam si Judas. Supaya nanti kalau itu yang saya mulai lidahnya kaku, mulai gemetaran, keringat dingin, mulai itulah orangnya, sehingga mereka saya sudah bilang kan, saya kan sudah bilang gitu. tadi, kamu itu pembantu setan. Kok kamu yang pembantu setan? Saya enggak pembantu sekarang setan. saya tanya, setan mengkhianati Yudas tujuannya supaya Yesus disalibkan, betul? Itu perasaan mereka gitu kan? Kok perasaan mereka? Sampai-sampai perasaan orang pun kamu tahu. Lucu Anda ini. Sekarang saya tanya, saya ulang lagi. Iblis merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Betul? Kita tidak bisa mempelajari pikiran Tuhan. Inilah jalan dibuat Tuhan supaya terjadi. Ya. Saya ulang lagi. Mengetahui pikiran saya Tuhan. ulang lagi. Kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai setan? Mungkin dari yang lain atau gimana? Kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai setan? Saya tanya, kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai setan? Kenapa? Karena dia dirasuki oleh iblis. Nah, iblis ini merasuki Yudas tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu berpihak kepada dia kan mata duitan. Supaya Yesus menjadi tumbal. Supaya dia disukai oleh manusia. Supaya Yesus menjadi tumbal, betul? Supaya Yesus menjadi tumbal, betul? Yesus menjadi korban. Yesus, tunggu, jangan bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yesus menjadi korban di atas tiang salib, betul? Yesus korban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jangan kamu bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yang saya tanya dulu. Ajaran setan ini nggak ada. Saya bilang ajaran setan. Lah itu nebus dosa, ajaran setan itu. Menebus dosa. Mati meja. Berarti setan adalah dengar. Berarti setan, berarti setan tujuan Yesus itu dengarkan adalah saya. melepaskan Kalau manusia Anda mengatakan kematian yang kekal. Oke. Ya, kalau kamu tahu. Baik. Kalau Anda mengatakan Yesus diserahkan untuk menjadi korban untuk menebus dosa manusia, berarti dengan kata lain, setan merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus, agar Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan kata lain, setan menginginkan agar manusia selamat masuk ke surga. Betul? Begitu? Begitu? Itu kan pendapatmu. Loh. Tadi Anda mengatakan penyaliban ini untuk menghapuskan dosa manusia. Kamu itu karena kamu tidak mengimani Alkitab. Justru saya percaya kitab Anda ini. Saya percaya ini cerita-cerita wartawan. Mudah-mudahan kamu bertobat. Oh, enggak bisa. Ini kan cuma catatan wartawan, bukan firman Tuhan. Kau kan percaya, kau bilang. Saya percaya ini tulisan wartawan. Kok wartawan? Lalu apa, Dan? Aneh. Loh, kok aneh? Tadi saya disuruh ke Google. Jadi setan masuk ke Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus mati di atas tiang salib supaya menghapuskan dosa-dosa manusia. Berarti setan bertujuan menyelamatkan manusia masuk ke surga. Betul? Setan tidak
pernah bertujuan dan bermaksud. Setan menginginkan manusia itu masuk neraka semua. Lalu supaya kenapa ada dia temannya merasuki ke Yudas neraka. kalau begitu? Untuk apa? Makanya setan-setan sebelum datang Yesus Buset. disimpan di dalam gua-gua. Disimpan iblis-iblis setan-setan disimpan dalam gua-gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Dengarkan Ya, saya. setan-setan dimasukkan ke dalam gua-gua. Pantas Kalau aja sudah mayatnya Yudas malam ketika dia masuk ke keluar. gua, begitu keluar pada hari ketiga jadi Tuhan. Tunggu. Jangan kesana dulu. Yudas dikhianati oleh dirasuki oleh setan. Tujuan setan merasuki Yudas agar Yesus dikhianati. Tujuan dikhianati agar Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuan Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus agar Yesus ditangkap. Tujuan Yesus ditangkap agar mati di atas tiang salib. Tujuan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa Kristen. Berarti setan bekerja sama dengan Kristen untuk menghapuskan dosa Kristen dengan menjadikan anak orang menjadi tumbal di atas tiang salib. Betul atau betul? Memang pendapat iblis seperti itu. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Elohim, di dalam durhaka kepada ilah Abraham, Isa dan Yakub. Ini Al-Quran yang menerangkan. Iya. Adalah orang kafir. Itu kan kepahaman kalian. Adalah orang kafir, penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Gimana tuh? Takut. Coba besarkan Akhi Billy. Ya, tidak bisa kau jengkal. Ya, tidak bisa kau kaji. Inilah ajaranku. Tentang bunuh Allah. semua makhluk yang bernapas. Semua rencana Allah untuk kebaikan manusia. Darah dan penebus dosa adalah ajaran iblis. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu rencana Berbagai iblis, cara. ya Allah ya Karim. Siapa yang merencanakan? Kemungkinan kalau misalnya tidak melalui Yudas, mungkin melalui yang lain. Ya, kita nggak tahu. Ya, jadi itulah. Tidak ada. Kalau korbankan manusia di atas tiang salib atau dimanapun itu ajaran setan. Itu yang perlu Anda tahu. Tak ada nabi yang mengajarkan mempersembahkan manusia kecuali Nabi Saulus. Sama mitra Horus. Kalau otakmu mengatakan itu setan, itu terserah kamu. Ya, itu bukan urusan saya. Yang saya pesankan dengan kamu, jangan kamu menyesatkan orang, hanya itu aja. Saya tidak menyesatkan, dengarkan saya. Sementara Jangan itu imam-imam menyesatkan kepala, dengar. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang mengetahui di mana Yesus berada agar melaporkannya. Agar mereka imam kepala dan orang Farisi dapat menangkap Yesus. Datanglah Yudas, kucuk. Hai imam-imam Farisi, hai Yudas, apa kabar? Bajumu hari ini cantik deh, warna pink. Mau ngapain Yudas? Sini, aku bisikin. Apa? Aku telah menemukan tempat persembunyian Yesus. Oh ya? Di mana itu? Wahai Yudas, dia ada di kota Efraim. Dia bersama dengan murid-muridnya di sana di padang gurun. Masa sih? Iya. Mereka kemudian seperti kamu kan mengatur siasat penangkapan terhadap Yesus melalui Yudas. Kata Yudas, siapa yang aku cium, itulah Yesus. Siapa yang aku cium, itulah Yesus, dan tangkaplah dia. Jadi jalanlah Yudas menggunakan baju pink bersama dengan prajurit Romawi menggunakan daster, dan di situ juga ada Pak Bom-bom bawa bakul nasi. Jalanlah mereka ke Efraim, masuk ke tempat persembunyian Yesus. Yesus kemudian, orang yang sudah diserupakan kemudian mengatakan begini. Yesusnya berkata, siapa yang engkau cari wahai Yudas? Yudas berkata, yang aku cari adalah Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah yang engkau cari. Yudas kemudian teriak, tangkap ikan, giring. Dibawalah kemudian Yesus pergi
dibawalah Yesus, dibunuhlah dia. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Iblis. Apa tujuan iblis kemudian untuk membunuh Yesus? Agar supaya dosa-dosanya Itu Kristen kan dihapuskan. Pandangan iblis. Ya gitu. Makanya Al-Quran mengatakan pandangan wa Tuhan kana tidak al-kafiru seperti itu. ala rabbihi zahira, dan Iya. adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam orang durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Enggak salah kan Al-Quran saya mengatakan begitu? Ya kan? Enggak salah kan? Ya kan? Salah lah. Loh, kamu itu Ya salah. Kamu menyimpulkan dengarkan, kitab dengarkan. orang lain. dengarkan, andai Ya, saja kamu menyimpulkan kitab dengarkan, orang lain itu salah. dengarkan, Ya, andai karena itu saja bukan andai saja iblis tidak berhasil merasuki Yudas, apakah Yudas Kamu katakan berkhianat? seperti itu kemungkinan. Tapi kalau kamu bukan orang Kristen, kamu mengambil Andai kesimpulan saja dari kitab iblis orang lain, tidak itu berhasil salah. merasuki Salah Yudas, total. apakah Ya. Yudas berkhianat? Jadi kamu harus Tidak. tahu Apabila norma-norma kehidupan Yudas di dunia tidak ini. berkhianat, apakah Yudas Jadi jangan seperti memperlihatkan, menunjukkan orang-orang tempat persembunyian Yesus? Yaman Tidak. membuat Kalau kacau di Yudas dunia tidak ini, di Indonesia memperlihatkan ini. tempat Ya. persembunyian Jadi Yesus, kita sebagai apakah umat Yesus ditangkap? atau Tidak. bangsa Kalau Yesus Indonesia ditangkap berarti Yesus ingin tidak damai. disalib. Tidak. Bukan seperti Kalau kau Yesus pengacau. tidak disalib, Ya. berarti tidak ada penebusan dosa. Yes. Kalau tidak ada penebusan dosa, berarti tidak ada Kristen. Bukan Yes. urusanmu itu ya. Bukan urusanmu itu. Jadi Ya, Kristen ini sudah. ada disebabkan karena ada upaya dan usaha iblis di dalam menciptakan penyaliban terhadap utusan Tuhan. Apa? Pasukan dengan buta. Nah, sekarang Ya. kalau tidak ada Kristen, sia-sialah. Buta. Kalau Jadi nggak Kristen usah- ini tidak ada, nggak usah maka ngambil sia-sialah kesimpulan dari iblis kitab orang merasuki Yudas. Kalau tidak ada Kristen, Ya. maka sia-sialah Jadi, iblis kalau merasuki disebut, Yudas. Baca ini, aku tidak bisa membaca, ya, sampai 3 kali. Baca ini, aku tidak bisa membaca, ya. Oke ya, udah ya. Sampai 3 kali. Jadi alhamdulillah Ya. saudara-saudara, Jadi kita sudah makhluk mengetahui itu datang, bahwa makhluk itu tidak Kristen dan iblis sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Iblis mau supaya Yesus mati. Kristen mau supaya Yesus mati. Antara iblis dan Kristen sama-sama saling membantu untuk mengajak manusia durhaka kepada pencipta langit dan Ya. bumi. Itu kesimpulan terakhir saya.